Iya makane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Quratul Hasanah NIM 059 dan saya Mila Widianti NIM 067 akan mempresentasikan hasil dari observasi fasilitas dan sumber belajar dalam kelas di SMP Negeri 1 Krian dan manajemen berbasis sekolahnya. Oke, next. Nah, di sini yang pertama ada panduan observasi. Next. Nah, jadi yang akan kita observasi yaitu mengenai lingkungan alam di sekitar sekolah, yaitu kondisi alam, sosial, ekonomi, dan lingkungan di sekitar sekolah. Lalu ada potensi lingkungan sekitar sekolah yang dapat digunakan sebagai sumber belajar atau media. Lalu yang kedua, ada lingkungan sekolah atau prasarana, yaitu kondisi lingkungan sekolah secara umum, di antaranya ada kelas, kantor, lapangan, dan ruang terbuka lainnya. Lalu ada potensi lingkungan sekolah yang dapat digunakan sebagai sumber belajar atau media. Dan yang ketiga ada sarana sekolah. Di antaranya ada perpustakaan, laboratorium, internet, media, dan lain-lain. Next. Nah, untuk yang pertama, lingkungan sekitar sekolah. Next. Nah, jadi kondisi alam di SMP 1 Krian itu kondisi alamnya sangat asri, indah, bersih, dan tidak ada sampah yang berserakan. Nah, di sekolahnya itu juga asri, soalnya ditanami beberapa tumbuhan dan pepohonan juga. Terus lingkungannya bersih dan tidak ada sampah yang berserakan. Next. Nah, ini untuk kondisi sosialnya. Nah, di SMP 1 Krian itu kondisi sosialnya itu sangat baik dan harmonis. Terus hubungan antara siswa dengan guru itu juga sangat baik dan siswi-siswinya juga sangat menghormati gurunya. Nah, siswinya itu juga sangat sopan dan ramah ketika bertemu dengan orang lain. Begitu juga dengan gurunya. Bahkan dengan tamu itu sangat antusias dalam membantu menjelaskan hal-hal yang terkait dengan SMP 1 Krian. Next. Nah, untuk kondisi ekonominya itu di SMP 1 Krian cukup baik, terus kegiatan jual belinya itu juga terjadi secara harmonis. Siswanya itu terdiri dari semua kalangan, mulai dari kalangan menengah, atas, maupun kalangan menengah bawah. Nah, di sini mau menambahkan kalau di SMP 1 Krian itu ada satu hal yang menarik, yaitu di SMP 1 Krian menggunakan uang senika atau uang mainan. Nah, uang ini itu digunakan untuk membeli sesuatu, baik di koperasi sekolah maupun di kantinnya. Jadi siswa itu harus menukar uang rupiah ke uang senika sebelum membeli barang di kantin atau koperasi. Nah, uang senika ini itu dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada penjual di kantin sekolah untuk menyetorkan sewa tempatnya. Awalnya, dulu itu para penjual di kantin harus membayar 4 juta rupiah untuk biaya sewa 1 tahun. Nah, tapi sekarang penjual ini tuh dipermudah. Kan barangkali ada yang merasa keberatan jika harus membayar langsung 4 juta. Nah, akhirnya pihak humas sekolah itu memberi kebijakan, yaitu siswa harus menukarkan uang rupiah dengan uang senika sebelum membeli ke kantin. Kemudian, penjual di kantin itu
di hari itu menyetorkan hasil yang diperoleh dari penjualnya ke pihak humas. Nah, kemudian pihak humas itu menarik 10% dari penghasilannya untuk membayar sewa tempat. Dan itu dilakukan setiap hari hingga penjual di kantin tidak perlu langsung membayar sebanyak 4 juta rupiah. Oke, lanjut. Nah, yang kedua ada lingkungan sekolah atau prasarana. Lanjut. Nah, di sini ada gambar 2 ruangan kelasnya di SMP 1 Krian. Jadi di SMP 1 Krian itu kelasnya ada 30 kelas, dan 30 kelas itu dalam keadaan yang baik. Seperti bisa dilihat pada gambar. Next. Nah, ini untuk kantornya. Jadi kondisi kantornya itu sangat baik, rapi, bersih, dan fasilitas yang ada juga mendukung. Next. Nah, selanjutnya ada lapangan. Nah, lapangannya ini ada 2, yaitu lapangan utama dan lapangan parkir atau tempat parkir. Oke, keadaannya juga baik dan bersih, asri juga. Lanjut. Nah, terus lingkungan sekolah yang berikutnya itu ada kamar mandi. Nah, di kamar mandi SMP 1 Krian ini, masing-masing kamar mandinya itu diberi nama sesuai kelasnya masing-masing. Lanjut. Nah, ini untuk gambar ruang BK dan masjid. Lanjut. Nah, ini untuk beberapa ruang yang ada di SMP 1 Krian. Next. Next. Nah, yang ketiga ada sarana sekolah. Lanjut. Nah, di sini sarana sekolah di SMP 1 Krian itu yang pertama ada perpustakaan. Nah, kondisi perpustakaannya itu belum tertata rapi karena perpustakaannya itu baru saja dipindah setelah ada pembangunan gedung sekolah. Jadi selama observasi itu tidak bisa menemukan buku yang relevan, terutama buku siswa dan buku guru. Dan juga tidak bisa menemukan buku yang relevan dengan mata pelajaran sebagai sumber belajar. Jadi yang terlihat di rak itu hanya buku siswa di setiap mata pelajaran saja. Oke, lanjut. Nah, untuk sarana sekolah yang kedua yaitu ada laboratorium. Jadi di SMP 1 Krian itu ada 1 laboratorium IPA, terus ada 5 laboratorium komputer, dan 1 laboratorium seni. Dan semuanya itu dalam kondisi yang baik. Next. Nah, ini untuk gambar-gambarnya yang di laboratorium IPA. Di situ ada beberapa peralatan yang bisa digunakan untuk belajar dengan siswa. Next. Next lagi. Nah, ini untuk hasil gambar dari laboratorium komputer. Nah, dalam
laboratorium itu terdiri dari 36 komputer. Lanjut. Nah, ini salah satu foto di laboratorium seni. Next. Untuk selanjutnya ada internet. Nah, jaringan WiFi itu di SMP 1 Krian disediakan di setiap kelas dan diberi nama sesuai dengan nama kelasnya. Misalnya kelas 7A itu WiFi-nya diberi nama kelas 7A, 7B, dan seterusnya. Tapi untuk saat ini itu tidak begitu beroperasi. Lanjut. Nah, untuk media, untuk saat ini SMP 1 Krian itu belum memiliki laboratorium media pembelajaran. Nah, pembelajaran dengan menggunakan media pembelajarannya itu bergantung pada guru mata pelajaran masing-masing. Jika menggunakan media pembelajaran itu biasanya guru yang mengembangkan sendiri. Lanjut. Nah, selanjutnya ada panduan wawancara dengan siswa. Next. Nah, jadi yang pertama ada aspek sikap sebagai siswa. Nah, di sini ada bagaimana perasaan dan suka duka sebagai siswa di sekolah ini. Lalu yang kedua, ada penerapan metode pembelajaran oleh guru. Yang ketiga, ada harapan terhadap pembelajaran oleh guru. Lalu yang keempat, ada media dan sumber belajar. Lalu yang kelima, ada melakukan penilaian. Dan yang keenam, ada masalah siswa. Next. Nah, di sini kami mewawancarai 2 siswa, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Nah, berdasarkan informasi yang kami peroleh selama wawancara itu suka dukanya siswa diantaranya, sukanya itu saat di SMP 1 Krian banyak jam kosong saat di sekolah. Lalu yang kedua, teman-temannya asyik, dan yang ketiga, gurunya seru-seru. Begitu juga siswa yang satunya itu juga mengatakan bahwa teman-teman dan gurunya itu asyik dan seru. Lalu untuk dukanya, itu siswa pertama itu tidak suka terhadap beberapa teman. Jadi temannya itu kayak memiliki circle-nya sendiri-sendiri. Kalau misal udah berkumpul sama yang itu, ya udah yang itu aja. Jadi susah untuk berbaur. Terus kalau misal ada tugas kelompok gitu, itu juga katanya kelompoknya itu milih sendiri. Jadi ya kelompoknya cuma itu aja. Nah, untuk siswa yang satunya lagi, kalau dukanya itu sering adanya pergantian jadwal pelajaran setiap minggunya, lalu terlalu banyak tugas praktek dan portofolio. Next. Nah, lalu untuk cara pembelajaran guru. Nah, siswa yang pertama itu mengatakan kalau ada guru yang tidak pernah datang ke kelas untuk mengisi pelajaran. Jadi ada guru yang tidak pernah datang dan hanya mengirim video-video saja, video pembelajaran di WhatsApp group. Lalu ada guru yang mengajar misal kebagian 2 kali dalam seminggu, misal di hari Senin dan hari Rabu. Jadi di hari Seninnya itu dijelaskan materi, kemudian hari Rabunya itu diberi latihan-latihan soal dan dibahas bersama. Nah, untuk siswa yang satunya itu mengatakan bahwa guru lebih sering menjelaskan materi, lalu membentuk kelompok dan meminta siswa untuk mengerjakan soal. Dan ada guru yang hanya memberi materi, kemudian siswa diminta merangkum dan diberi latihan soal. Lanjut.
Nah, untuk pembelajaran yang disukai oleh siswa, itu siswa pertama mengatakan bahwa dia suka dengan pelajaran penjas, seni budaya, bahasa Indonesia, dan agama, dan kurang suka dengan pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan juga IPS. Nah, siswa mengatakan bahwa menyukai pelajaran tersebut itu karena cara gurunya mengajar, di mana gurunya itu tidak terlalu menekan murid-muridnya. Lalu siswa yang satunya itu suka dengan pelajaran agama dan kurang suka dengan pelajaran matematika dan prakarya. Kemudian siswa tersebut juga suka pelajaran bahasa Indonesia karena cara mengajar gurunya yang santai. Next. Nah, untuk pelajaran yang diinginkan dan tidak diinginkan oleh siswa, siswa yang pertama itu mengatakan bahwa suka dengan pelajaran di mana saat gurunya mengajar itu asyik dan memberikan waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas. Jadi deadline-nya tugasnya itu tidak terlalu mepet. Dan juga guru yang tidak terlalu menekan muridnya. Untuk yang tidak disukai itu tidak suka dengan pembelajaran yang gurunya tidak jelas dalam menyampaikan materi. Jadi siswa ini itu tidak suka dengan guru yang cara penyampaian materinya itu susah dipahami oleh siswa. Nah, untuk siswa yang satunya itu suka dengan pembelajaran yang gurunya santai dalam mengajar, diselingi humor, dan tidak terlalu menekan siswa. Dan tidak suka pembelajaran yang gurunya kurang sabar, pelin-pelan, cara mengajar maupun tulisannya di papan tidak jelas. Jadi siswa ini tuh bilang ke saya kalau ada guru yang pelin-pelan. Jadi misal hari Senin itu gurunya bilang, minggu depan ulangan bahasa Inggris ya, tapi ternyata ulangannya tiba-tiba besok. Nah, itu siswanya nggak suka. Terus untuk cara mengajarnya yang tidak jelas, terus tulisan yang di papan juga tidak terbaca. Nah, itu juga cara pembelajaran yang tidak diinginkan oleh siswa. Lanjut. Halo Mila. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi media dan sumber belajar yang digunakan. Berdasarkan dari wawancara siswa, media pembelajaran yang biasa digunakan di SMP Negeri 1 Keren adalah video pembelajaran yang dikirimkan ke WhatsApp Group dan yang isinya itu berisi tentang materi pembelajaran. Misal ini pembelajaran terkait dengan kemagnetan, yaitu dalam pembelajaran IPA. Nah, kemudian gurunya pun pernah menggunakan magnet dalam pembelajaran IPA pada materi medan magnet. Jadi beliau gurunya membawa magnet ke kelas semacam itu. Nah, kemudian selain buku siswa, kadang gurunya juga menge-share video-video pembelajaran di channel YouTube-nya masing-masing. Gitu. Dan selain buku siswa, siswa juga diperbolehkan untuk mencari referensi lain di internet. Gitu. Oke, maaf tadi terlempar. Lanjut.
Sebentar ini macet. Oh, ya. Nah, sudah. Ini tadi sudah aku bilang. Silakan dilanjutkan yang Oke. itu. Nah, ini untuk cara guru mengambil penilaian. Nah, siswa pertama itu mengatakan kalau penilaian itu hanya dilakukan dengan pengambilan nilai dari tugas dan ulangan. Sedangkan siswa satunya itu mengatakan penilaian dilakukan dengan pengambilan nilai dari tugas, ulangan, dan juga mengamati keaktifan, sikap, dan kerapian siswa. Next. Nah, untuk masalah yang dihadapi siswa selama pembelajaran dan solusinya itu, siswa pertama mengatakan bahwa dia sering mengantuk saat pelajaran dan kadang kurang fokus karena beberapa teman itu ada yang ramai selama pembelajaran. Nah, solusi siswa tersebut untuk mengatasi hal itu adalah berusaha untuk tetap fokus dan tidak menghiraukan teman yang ramai. Nah, untuk selanjutnya, siswa yang kedua mengatakan bahwa dia sering kurang memahami materi yang dijelaskan oleh guru matematika maupun guru lainnya. Jadi guru matematika itu cara mengajarnya hanya kadang dijelaskan saja dengan cara yang sulit dipahami oleh siswa. Kadang juga hanya diberi materi, kemudian siswa disuruh merangkum sendiri. Nah, solusi siswa tersebut mengatasi masalahnya adalah bertanya kepada guru tersebut terkait materi yang tidak dipahami. Atau jika dia merasa kurang berani atau malu bertanya pada guru, dia akan bertanya kepada temannya. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya. Selanjutnya kita bahas terkait manajemen berbasis sekolah. Nah, di SMP Negeri 1 Krian ini struktur organisasinya ya seperti biasanya ada kepala sekolah, kemudian ada wakil kepala sekolah di bidang humas, kurikulum, dan sebagainya. Hingga ini ada wali kelas, pendamping akademik, kemudian ada guru BK, guru mapel, tata usaha, sampai ke peserta didik itu sendiri. Kemudian ini adalah data inventaris alat dan bahan di laboratorium IPA, yaitu ada beberapa bahan. Data inventaris ini kami peroleh saat wawancara, saat kita kunjungan ke SMP. Ada beberapa seperti kotak P3K, kemudian kipas, dan sebagainya, gelas ukur, dan bermacam-macam. Ada labu Erlenmeyer, alat bedah, tensimeter, dan ini seperti tabung reaksi, pipet tetes, hingga ada kurang lebih 55 alat dan bahan. Nah, kemudian saat wawancara kita juga menanyakan tentang perangkat pembelajaran yang ada di SMP Negeri 1 Krian. Jadi di sana masih menggunakan kurikulum 2013 dan belum memakai kurikulum prototype. Di kurikulum 2013 perangkat pembelajarannya ini, jadi setiap guru akan membuat perangkat
pembelajaran yang terdiri dari yang pertama kalender pendidikan, kemudian jadwal pelajaran, kemudian RPE atau rincian pekan efektif, kemudian PROMES atau program semester, PROTA atau program tahunan, kemudian penetapan KKM, silabus, RPP, kemudian absen siswa, jurnal guru, jurnal mengajar, dan daftar nilai. Nah, rencananya SMP Negeri 1 Krian ini akan menggunakan kurikulum prototipe di tahun ajaran baru. Seperti itu. Jadi sekarang tahap persiapannya. Nah, di perangkat pembelajaran ada kalender pendidikan. Nah, seperti ini. Kalender pendidikan untuk semester genap, semester ganjil, dan semester genap. Nah, ini untuk 1 tahun pembelajaran, yaitu yang ini contohnya untuk tahun ajaran 2021 sampai 2022. Nah, ini tertera semua liburnya di mana, awal masuk, kemudian ujian-ujian, dan sebagainya tertera di kalender pendidikan. Kemudian next, ada jadwal pelajaran yang diampu oleh guru yang mengembangkan perangkat pembelajaran tersebut. Nah, semisal ini Bu Hernawati ini Senin ada di kelas apa saja, kemudian Selasa hingga Jumat ini ada lengkap dengan jam-jamnya juga. Next, yaitu ada rincian pekan efektif atau RPE. Nah, di sini tuh misal rincian pekan efektif ini untuk menghitung ada berapa pekan sih yang efektif untuk pembelajaran semacam itu dan berapa yang tidak efektif. Nah, ini nanti digunakan untuk mengembangkan PROMES. Jadi untuk patokan, untuk sebagai acuan untuk mengembangkan program semester. Nah, ini contohnya ini di semester genap berarti, nah ini Januari 2022 ada 4 minggu atau 4 pekan. Nah, di sini tidak ada minggu yang tidak efektif, maka minggu efektifnya ada 4. Nah, Februari juga seperti itu. Kemudian yang Maret itu akan ada ujian praktek di salah satu pekan di bulan Maret, maka ada pekan tidak efektif 1 pekan, maka pekan efektif hanya ada 3 pekan dan begitu seterusnya. Nah, RPE ini selanjutnya nanti digunakan untuk seperti tadi untuk acuan mengembangkan program semester. Nah, kemudian yang bawah ini adalah distribusi alokasi waktu untuk masing-masing KI atau kompetensi dasar gitu. Nah, ini jumlah jam pekan efektif misal kan ini ada 13 pekan efektif, nah itu dikali 5 jam pelajaran per minggu, didapat 65 jam pelajaran, dan ini dibagi untuk setiap KD-KD ini. Tuh, jadi totalnya ada 65 ini. Dan sudah diperinci untuk masing-masing KD ini. Ya. Untuk KD 3.6 ada alokasi waktunya 15, begitu juga 3.7, kemudian 3.8, 10 jam pelajaran, dan seterusnya. Dan totalnya 65. Nah, setelah ada rincian pekan efektif ini, nah, nanti ada program tahunan. Nah, program tahunan ini hampir sama dengan yang pertama tadi. Ini untuk melihat program yang akan dilakukan selama 1 tahun itu, di mata pelajaran itu ada kompetensi dasar apa saja. Tuh. Nah, kalau ini program semester. Nah, kalau program semester ini seperti ini, kan tadi di rincian pekan efektif di bulan Januari ada 4 pekan. Nah, 4 pekan ini misal untuk KD 3.6 terkait dengan kemagnetan. Nah, ada di pekan pertama dan pekan kedua. Jadi, materi kemagnetan harus habis di pekan 1 dan 2. Tuh. Kemudian bioteknologi, untuk pekan ketiga ada penilaian harian 1, itu ada di pekan ketiga, dan seterusnya. Nah, tadi kan di bulan Maret ada pekan yang tidak efektif, ada ujian praktik. Nah, berarti di pekan ke-11 ini tidak bisa diisi dengan pembelajaran. Nah, akhirnya ini kosong.
Jadi ini program semester itu ada kayak reng-rengan selama 1 semester itu KD ini tuh harus dihabiskan dalam berapa pekan dan seterusnya. Itu program semester. Next, ini ada penetapan KKM untuk setiap ini kompetensi dasar untuk masing-masing indikatornya. Kemudian ini karena SMP Negeri 1 masih memakai kurikulum 2013, maka masih memakai silabus. Nah, di kurikulum prototipe nantinya itu tidak ada silabus, adanya alur tujuan pembelajaran atau ATP, tidak ada silabus lagi. Tuh. Kemudian di perangkat pembelajaran juga ada RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Kemudian ada desain pembelajarannya juga seperti apa. Tuh. Nah, setelah ini coba kita lihat kalau di kurikulum prototipe seperti apa. Nanti bedanya kurikulum prototipe dan kurikulum 2013 ada di silabus. Jadi silabus dihapuskan, diganti dengan alur tujuan pembelajaran, dan tidak ada lagi KD-KD semacam itu. Adanya yaitu capaian pembelajaran. Gitu. Nah, ini contoh untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, untuk jenjang SMP, di kurikulum prototipe itu masuk di fase D. Nah, fase D ini peserta didik, tapi ini kita ambil contoh yang matkul bahasa Inggris karena kemarin kami hanya menemukan contoh yang berbahasa Inggris, tidak menemukan yang matematika. Tuh. Nah, peserta didik misalnya ini menggunakan teks lisan dan ini adalah uraiannya, seperti itu. Kan di kurikulum prototipe ada fase A, fase B, fase C, dan D. Nah, ini di jenjang SMP sudah masuk di fase D. Nah, itu ada elemen menyimak sampai berbicara. Itu yang menjadi tujuan akhir pada fase D, semacam itu. Kemudian ada elemen menulis, sebagainya. Tuh. Kemudian untuk ini silabus yang tadi dihapuskan nantinya di kurikulum prototipe di ini contoh silabus yang ada di kurikulum prototipe, alur tujuan pembelajaran. Nah, seperti ini. Jadi silabusnya berubah menjadi capaian pembelajaran, seperti itu. Bukan lagi kompetensi dasar. Nah, ini alur tujuan pembelajarannya fase D, mapel bahasa Inggris, kemudian capaiannya seperti apa. Tidak berupa poin-poin lagi. Nah, kemudian ini baru dikembangkan. Untuk materi seperti ini, itu tujuan pembelajarannya seperti apa. Kemudian profil pelajar Pancasilanya itu terkait dengan apa. Misal ini bernalar kritis. Nah, alokasi jam pelajarannya berapa? Ini misal 16 jam pembelajaran. Seperti itu. Kemudian ada ini. Di kurikulum prototipe nantinya SMP 1 juga akan mengembangkan ini asesmen diagnosis. Kemudian ada modul ajar. Nah, ini asesmen diagnostiknya itu untuk menilai capaian pembelajaran siswa gitu. Nah, ini misal ini untuk kayak reflektif gitu. Perasaan dia bagaimana saat pembelajaran bahasa Inggris dan sebagainya. Kemudian ini untuk
latihan soal semacam itu, asesmen atau penilaian harian juga bisa. Nah, ini ada soal, terus kunci jawabannya apa, kemudian skornya berapa, seperti itu. Kurang lebih sama dengan kurikulum 2013, hanya saja tadi terletak pada alur tujuan pembelajaran, menggantikan silabus. Dan ini modul ajar yang juga akan dikembangkan di kurikulum prototype, tapi ini untuk mapel bahasa Inggris. Gimana ini? Nah, ini modulnya seperti ini, dibuat menarik untuk siswa. Ini descriptive text oleh tim bahasa Inggris sampai bla 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 misalnya. Sama ini untuk jenjangnya, kemudian alokasi waktunya, dan ada kompetensi awal, kemudian profil pelajar Pancasilanya bagaimana, terus sarana dan prasarana yang dibutuhkan, model pembelajarannya, dan seterusnya. Nah, kan di kurikulum prototype nantinya tidak ada kompetensi dasar lagi. Nah, ini kami juga diberikan oleh salah satu guru SMP Negeri 1 Krian, ini loh capaian pembelajaran nantinya yang akan dibuat patokan ke depannya. Kan dulu kita melihat ya di peraturan pemerintah, oh kalau kompetensi dasar untuk SMP matematika kelas 7 itu ada kompetensi dasar apa saja. Nah, kalau di sini sekarang diganti capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajarannya untuk misal ini untuk kelas 1 dan kelas 2 SD, dia masuk ke fase A. Fase A itu seperti apa? Ini ada uraiannya. Kemudian capaian pembelajarannya berupa seperti ini. Misal elemen menyimak, nah capaian pembelajarannya apa? Peserta didik mampu bla bla bla. Kemudian elemen membaca dan memirsa. Ini capaian pembelajarannya ini. Jadi berupa uraian, tidak lagi poin-poin seperti di KD. Seperti itu. Nanti kita tinggal cari untuk mata pelajaran yang terkait dengan kita. Nah, kita matematika, maka nanti kita cari yang matematika. Di bawah ini ada banyak, ada 822 halaman. Kita bisa cari yang sesuai. Tuh. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ditanyakan, boleh di kolom komentar atau melalui WhatsApp group. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.